Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang integrasi numerik untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Tanti Jumaisa Rosiregar, MPD. Nah, sebelum itu kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Hikmah Fajaria, Septi Ardianti, Sri Haryanti, Khairunisa Tanjung, dan Triana. Nah, karena sudah perkenalan, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Yuk simak di video kali ini, selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persoalan integrasi numerik. Nah, untuk persoalan ini sama dengan menghitung numerik integral tentu, di mana I sama dengan integral dengan batas bawah batas atas fx dx. Nah, terdapat 3 pendekatan dalam menurunkan rumus integrasi numerik. Yang pertama itu ada pendekatan berdasarkan tafsiran geometri integral tentu, atau biasa disebut dengan metode Piast. Yang kedua ada pendekatan berdasarkan polinom interpolasi, atau biasa disebut dengan metode Newton-Cotes. Yang ketiga ada pendekatan sama sekali tidak menggunakan titik-titik diskrit, sebagaimana kedua pendekatan di atas. Baiklah, di sini kita masuk ke metode Piast. Dihubungkan dengan tafsiran geometri integral tentu, titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integrasi, selang A, B menjadi n Piast atau strips atau segmen. Nah, untuk rumus lebar tiap Piast adalah H sama dengan B dikurang A per N. Titik absis Piast dinyatakan sebagai XR sama dengan A ditambah RH, di mana R sama dengan 0 sampai N. Dan nilai fungsi pada titik absis Piast adalah Fr sama dengan Fxr. Adapun kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode Piast adalah yang pertama ada kaidah segi 4 atau rectangle rule, kemudian ada kaidah trapesium atau trapezoidal rule, yang ketiga ada kaidah titik tengah atau midpoint rule. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, di mana bentuk soalnya hitunglah integral e pangkat x dx dengan batasan 1,8 sampai 3,4 dengan kaidah segi 4 bila h sama dengan 0,2. Nah, berarti h sudah diketahui bahwasanya nilainya 0,2 atau lebar Piastnya. Dan untuk penyelesaiannya sudah kita ketahui bahwasanya untuk nilai fx-nya itu e pangkat x. Nah, di sini kita akan mencari jumlah Piast atau n-nya. Nah, yang kita tahu untuk lebar Piast itu rumusnya tadi kan ada H sama dengan B dikurang A per N. Berarti untuk mencari Piastnya kita pindahkan menjadi N sama dengan B dikurang A per H. Kemudian B-nya itu 3,4 dikurang 1,8 per 0,2 sama dengan 1,6 per 0,2 dan hasilnya 8 Piast. Jadi untuk integral e pangkat x dx batasan 1,8 sampai 3,4 itu 8 Piast. Kemudian kita akan mencari nilai integrasinya dengan memasukkan rumus integral fx dengan batas atas dan batas bawah menghampiri h per 2 dikali f0 ditambah fn ditambah h dikali sigma F1 di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N kurang 1. Atau kita jabarkan sigmanya karena kita sudah mendapatkan bahwasanya nilainya itu dia 8 Piast. Jadi kita jabarkan dia menjadi H per 2 dikali F0 ditambah F8. Ditambah karena tadi dia Piastnya 8 maka menjadi H dikali F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 ditambah F7. Nah, kenapa F7? Karena kan tadi dia sampai N dikurang 1, 8 Piast tadi kita kurangkan sama 1 jadi hasilnya 7, maka untuk F-nya itu kita buat sampai 7. Kemudian kita bisa hitung dengan menggunakan tabel iterasi menggunakan Excel. Nah, seperti yang sudah diletakkan di PowerPoint, contoh bentuk tabelnya. Kemudian kita masukin nilainya menjadi integral e pangkat x dx
dimulai dari 1,8 sampai 3,4 menghampiri. Untuk nilai H-nya tadi 0,2 per 2, kemudian untuk F0-nya 6,050, kemudian ditambah dengan F8-nya. Nah, F8-nya sudah kita dapat 29,964, kemudian ditambah H-nya 0,2, kemudian F1-nya 7,389 sampai dengan F7-nya 24,533. Nah, jadi hasilnya untuk E pangkat X dx dimulai dari 1,8 sampai 3,4 menghampiri 23,994. Kemudian kita akan mencari nilai eksak. Nah, dengan cara kita masukin nilai si E pangkat X-nya, kemudian dengan batasan atas 3,4, batas bawahnya 1,8, kemudian kita buat batas atas dikurang batas bawah, kemudian hasilnya itu untuk batas atasnya 29,964, kan batas atasnya tuh yang F8, jadi kita masukin 29,964 dikurang dengan yang E pangkat 1,8-nya. Nah, untuk nilai si E pangkat 1,8-nya kan 6,050. Sehingga kita dapat hasilnya yaitu 23,914. Kemudian kita cari nilai galatnya, di mana nilai sebenarnya dikurang dengan nilai hampirannya. Nah, nilai sebenarnya sudah kita ketahui bahwasanya 23,914 dikurang 23,994, maka hasilnya minus 0,080. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang kaidah trapesium. Perhatikan gambar di bawah ini, yaitu sebuah kias berbentuk trapesium dari X sama dengan X0 sampai ke X sama dengan X1, di mana luas suatu trapesium itu adalah integral X0 sampai X1 fx dx sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah fx0. Maka dapat kita simpulkan bahwa kaidah trapesium itu sama dengan kaidah segi 4. Nah, selanjutnya kaidah trapesium gabungan. Kaidah trapesium gabungan atau composite trapezium rule yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan integral x0 sampai x1 fx dx ditambah integral x1 sampai x2 fx dx ditambah sampai ke integral xn kurang 1 sampai xn fx dx, maka menghasilkan sama dengan H per 2 kali F0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai ke N dikurang 1 FR ditambah FN, di mana FR sama dengan FXR, R-nya itu 0, 1, 2 sampai ke N. Maka kesimpulannya, kaidah trapesium ini sama dengan kaidah segi 4. Selanjutnya, kita memasuki materi tentang galat trapesium yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke galat kaidah trapesium. Galat total integrasi dengan kaidah trapesium sebanding dengan kuadrat lebar pias atau H. Semakin kecil ukuran H, semakin kecil juga galatnya, namun semakin banyak jumlah komputasinya. Nah, sekarang lihat gambar yang tertera. Daerah yang dihasil itulah yang merupakan galatnya, di mana rumusnya E total sama dengan min H kuadrat per 12 dikali B dikurang A F turunan T. Sekarang langsung saja kita masuk ke contoh soal dari galat trapesium, di mana pertanyaannya hitung integral dari batas bawah 1,8 sampai batas atas 3,4 E pangkat X dx dengan kaidah trapesium. Ambil hanya 0,2, perkirakan batas-batas galatnya. Nah, untuk penyelesaiannya, fx sama dengan E pangkat X. Jumlah piasnya adalah N sama dengan B dikurang A per H sama dengan 3,4 dikurang 1,8 per 0,2 sama dengan 8.
Selanjutnya, tinggal kita masukkan ke tabel seperti yang ada di sini, di mana I-nya dari 0 sampai 8, XI-nya dimulai dari batas bawah yaitu 1,8 sampai batas atas 3,4, dan fxi-nya didapat dari fungsinya, di mana fungsinya yaitu E pangkat X, maka E pangkat 1,8, maka hasilnya yaitu 6,050. Begitu juga untuk mencari seterusnya. Setelah itu, kita cari nilai integral numeriknya, di mana rumusnya integral batas bawah A batas atas B fx menghampiri A per 2 dikali f0 ditambah 2 kali sigma fi ditambah fn, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai n-1, atau kita jabarkan sigmanya ini karena sampai dia 8 pias, maka di sini H per 2 dikali F0 tambah 2 dikali F1 sampai dengan F8. Maka tinggal kita masukkan saja nilainya menjadi 0,2 per 2 dikali 6,050 ditambah 2 dikali 7,389 sampai dengan seterusnya. Maka hasilnya yaitu 23,994. Setelah itu lanjut lagi kita mencari nilai integral sejatinya, yaitu integral batas bawah 1,2 batas atas 3,4 E pangkat X dx sama dengan E pangkat X, di mana batas bawahnya X sama dengan 1,8, batas atasnya X sama dengan 3,4, sama dengan E pangkat 3,4 dikurang E pangkat 1,8 sama dengan 29,964 dikurang 6,050, maka hasilnya yaitu 23,914. Maka tinggal cari galat kaidah trapesiumnya, di mana rumusnya E total sama dengan min H kuadrat per 12 dikali B kurang A F turunan kedua T, di mana T-nya lebih besar dari 1,8 dan lebih kecil dari 3,4. Karena fx sama dengan E pangkat X, f aksen X-nya sama dengan E pangkat X, dan f turunan kedua X-nya sama dengan E pangkat X, maka E sama dengan min 1 per 2 dikali 0,2 kuadrat dikali 3,4 dikurang 1,8 E pangkat X, di mana T-nya lebih besar dari 1,8 dan T-nya lebih kecil dari 3,4. Sehingga batas-batas galatnya E sama dengan min 1 per 12 dikali 0,2 kuadrat dikali 3,4 dikurang 1,8. Kita kalikan batas bawahnya terlebih dahulu, yaitu dikali E pangkat 1,8, maka hasilnya min 0,0323. Nah, selanjutnya kita kalikan terhadap batas atasnya, itu menjadi min 0,1598, atau E-nya lebih besar dari min 0,0323 dan E-nya lebih kecil dari min 0,1598. Nilai sejati harus terletak antara 23,994 dikurang 0,1598 sama dengan 23,834 atau 23,994 dikurang 0,0323 sama dengan 23,962. Nilai sejati 23,914 terletak antara 23,962 dan 23,834. Sehingga galat integrasi numerik adalah 23,914 dikurang 23,994 sama dengan min 0,080 yang terletak antara galat minimum min 0,0323 dan maksimumnya min 0,1598. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kaidah titik tengah. Pada dasarnya, kaidah titik tengah diperoleh dengan cara yang sama dengan aturan trapesium. Pandang sebuah pias berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 dan titik tengah absis X sama dengan X0 ditambah H per 2. Nah, lalu untuk rumus luas satu pias adalah integral X0 sampai X1 fx dx sama dengan HF dikali X0 ditambah
H per 2 sama dengan HF dikali X setengah. Lalu untuk mencari kaidah titik tengah gabungan adalah integral A sampai B fx dx sama dengan integral x0 sampai x1 fx dx ditambah integral x1 sampai x2 fx dx sampai dengan integral xn kurang 1 sampai xn fx dx sama dengan hf x setengah ditambah hf x 3 per 2 ditambah hf x 5 per 2 ditambah hf x 7 per 2 sampai dengan hf xn kurang min setengah sama dengan h f setengah ditambah f 3 per 2 sampai dengan fn min setengah sama dengan h sigma i0 sampai N-1 FI ditambah setengah. Nah, dalam hal ini XR ditambah setengah sama dengan A tambah dikali R tambah setengah H. Dan FR tambah setengah sama dengan FXR ditambah setengah. Yang mana nilai R-nya itu ada 0, 1, 2, sampai N-1. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Hitung integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 per X ditambah 1 dx dengan kaidah titik tengah bila H-nya sama dengan 0,05. Nah, penyelesaiannya di mana nilai fx sama dengan 1 per X ditambah 1. Kemudian kita mencari jumlah bias atau N dengan rumus N sama dengan B dikurang A per N, di mana B-nya itu batas atasnya yaitu 1 dan A-nya batas bawahnya yaitu 0. Maka hasilnya 1 dikurang 0 per 0,05 sama dengan 1 per 0,05 atau 20 bias. Kemudian kita mencari nilai integrasinya, di mana rumusnya H sigma FI ditambah 1 per 2, di mana I dimulai dari 0 sampai N dikurang 1. Maka integral 1 per X ditambah 1 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 sama dengan H sigma FI ditambah 1 per 2, di mana I dimulai dari 0 sampai N dikurang 1. N-nya 20 dikurang 1, 19. Maka di sini yang kita cari yaitu yang menghampiri H. Berarti 0 ditambah 1 per 2 itu dimulai dari F1 per 2 sampai 19 per 2. 19 per 2 kalau kita ubah ke bentuk pecahan sama dengan 39 per 2. Nah, untuk mencari hasilnya perhatikan dahulu tabelnya, di mana R sampai 19, karena jumlah biasnya 20 dikurangi 1 maka sampai 19. Lalu X1 itu dimulai dari 0 sampai nilai sebelumnya ditambah nilai H, yaitu 0,05. Selanjutnya yang XI ditambah 1 per 2 itu dimulai dari nilai XI ditambah 1 per 2 lalu dikali 0,05 dikurang 0,0 dapat hasilnya 0,0250. Begitu seterusnya. Selanjutnya yang fxi ditambah 1 per 2. Ingat sebelumnya fx itu 1 per x ditambah 1. Berarti x yang menggunakan xi ditambah 1 per 2. Berarti dimulai dari 1 per 0,025 ditambah 1 sama dengan 0,9756. Begitu seterusnya. Sekarang kita mencari nilai H dikali F1 per 2 sampai F39 per 2. Nah, untuk yang F1 per 2 sampai 39 per 2 itu didapat dari jumlah Fxi ditambah 1 per 2 yang ada di tabel, yaitu hasilnya 13,8614. Sehingga H dikali
13,8614, yaitu hasilnya 0,693069. Nah, itulah hasil integral 1 per X ditambah 1 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai galat kaidah titik tengah. Nah, galat untuk satu buah bias adalah menggunakan rumus E sama dengan integral 0 sampai H fx dx dikurang A F setengah. Nah, dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah trapesium, dapat kita buktikan bahwa E sama dengan H pangkat 3 per 24 F aksen turunan kedua T, yang di mana T lebih besar dari 0 dan kurang dari H. Galat untuk seluruh bias adalah E total sama dengan NH pangkat 3 per 24 F aksen turunan kedua T sama dengan H pangkat 2 per 24 dikalikan B kurang A F aksen turunan kedua T sama dengan O H pangkat 2. Dapat dilihat bahwa galat integrasi dengan kaidah titik tengah sama dengan setengah kali galat pada kaidah trapesium, namun dia hanya berbeda tanda. Dengan kata lain, kaidah titik tengah lebih baik daripada kaidah trapesium. Sayangnya, kaidah titik tengah tidak dapat diterapkan jika fungsi fx-nya tidak diketahui secara eksplisit atau hanya tersedia data berupa tabel titik-titik saja, sebab kita tidak dapat menghitung nilai tengahnya, fr tambah setengah. Nah, itu dia video dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.